Halo adik-adik sahabat mitra pelajar, ketemu lagi dengan Kak Santi. Jadi di video kali ini kakak akan membahas SIMAK UI 2017. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Jadi di nomor 1 ini soalnya wilayah perairan laut yang berpotensi sebagai tempat asal tsunami yang melanda pesisir di Indonesia adalah, nah dia nanyain daerah mana aja yang bisa menjadi asal terjadinya tsunami ya, tempat asal tsunami. Nah, syarat untuk terjadinya tsunami, sebelum kita bahas daerah mana aja yang berpotensi ya, syarat untuk terjadinya tsunami itu yang pertama ya, syarat tempat terjadinya tsunami, itu biasanya terjadi di daerah yang pertama dia menghadap samudra lepas ya. Jadi yang pertama itu dia harus menghadap ke samudra, jadi menghadap ke laut yang besar kayak gitu. Nah terus kemudian yang kedua, dia juga merupakan daerah tektonik yang aktif atau lempeng yang aktif. Nah, kayak gitu. Jadi dari dua syarat ini kita bisa melihat ya bahwa ternyata memang tidak semua laut itu memiliki potensi yang tinggi terjadi tsunami. Oke, kita lihat dari opsi yang A. Dari opsi yang A itu ada Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Nah, di sini kakak udah sediain peta Indonesia supaya kita bisa melihat daerah mana aja yang memang rawan terjadinya tsunami. Nah, yang A itu adalah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Nah, kalau untuk Laut Natuna itu kan dia terjadinya di sini ya. Nah, gitu. Ini dia tidak menghadap ke samudra lepas ya. Terus kemudian di sini ada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan terletaknya di sini. Kayak gitu. Ini kan juga memang tidak menghadap ke samudra luas juga. Kayak gitu. Nah, terus yang B, perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara. Nah, itu berarti dia letaknya ada di, kan Nusa Tenggara di sebelah sini nih. Dan dia perairan laut sebelah selatan sebelah sini ya, berarti. Nah, makanya kalau ini kan kita bisa melihat ya, dia itu menghadap ke lempeng Indo-Australia gitu. Jadi bisa dikatakan dia juga merupakan daerah tektonik aktif ya, daerah tektonik atau lempeng yang aktif. Selain itu juga dia menghadap ke samudra. Di sini kan ada Samudra Hindia. Jadi daerah sini itu memiliki potensi jauh lebih tinggi terjadinya tsunami seperti itu. Jadi untuk yang nomor 1 jawabannya yang B. Nah, kenapa tidak yang C? Kalau untuk yang C kan ini Laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini. Nah, kalau untuk Laut Sulawesi itu kan dia terletaknya di sini nih. Ya, sekitar sini. Nah, kalau untuk yang perairan Teluk Tomininya itu ada di dalam nih, di sebelah sini. Jadi, dia tidak menghadap ke samudra lepas gitu kan. Jadi, tidak memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya tsunami. Selanjutnya, di opsi D itu ada perairan Selat Kalimantan. Nah, Selat Kalimantan itu kan adanya di sini. Tuh. Dan itu memang kita semua tahu bahwa Kalimantan itu merupakan daerah yang dia tidak rawan terjadinya gempa seperti itu. Terus ada dan Laut Jawa. Laut Jawa itu kan di sebelah sini. Gitu ya, sebelah sini. Jadi untuk lempengnya memang tidak terlalu aktif. Kemudian daerah situ juga tidak menghadap ke samudra lepas seperti itu. Untuk opsi E itu adalah perairan Laut Sewu dan Laut Flores. Nah, kalau Laut Sewu itu kan sekitar sebelah sini ya. Sebelah sini untuk Laut Sewu memang kalau kita melihat Laut Sewunya dia menghadap ke samudra lepas dan mirip seperti yang ada di perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara ini. Nah, tapi di sini kan ada dan Laut Flores. Laut Flores itu di atasnya, jadi di sebelah sini. Untuk Laut Flores sendiri kan dia tidak menghadap samudra luas ya, tidak menghadap samudra lepas, sehingga dia tidak memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya tsunami. Ngerti ya sampai sini?
kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor 2. Kondisi geografis antara pantai barat Pulau Sumatera dan pantai barat Ekuador memiliki kesamaan karena A. Curah hujan yang tinggi, B. Terbebas dari angin taifun, C. Selalu dilanda banjir karena gelombang, D. Dilalui jalur tektonik aktif, E. Berupa jalur pegunungan lipatan. Nah, dari sini kita bisa tahu, sini kan kakak juga udah nyiapin 2 peta ya, ada peta Pulau Sumatera dan di sini juga ada Amerika Selatan ya, tempat dimana adanya pantai Ekuador sebelah sini. Oke, nah apa sih yang menyamakan antara pantai barat Pulau Sumatera berarti yang sebelah sini sama pantai barat Ekuador sebelah sini? Nah, sebenarnya dari sini kita udah bisa ngeliat ya bahwa keduanya itu sama-sama merupakan daerah yang dilalui oleh jalur tektonik aktif. Kenapa? Karena kalau untuk yang Pulau Sumatera sendiri, ya di sini itu dia terdapat lempeng aktif berupa Eurasia ya. Di sini ada lempeng Eurasia. Terdapat lempeng Eurasia yang cukup aktif ya. Makanya di sini banyak banget terdapat gunung api aktif seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di pantai barat Ekuador, dia juga merupakan daerah yang dilalui oleh lempeng tektonik aktif atau jalur tektonik aktif. Ada lempeng apa di situ? Di situ ada lempeng Nazca ya. Kakak tulis di sini. Ada lempeng Nazca. Dan dia juga dilewati oleh lempeng Pasifik. Yang keduanya bisa dikatakan sama-sama aktif kayak gitu. Jadi jelas ya bahwa kesamaan antara pantai barat di Pulau Sumatera dan pantai barat Ekuador itu adalah sama-sama dilalui oleh jalur tektonik aktif, sehingga untuk nomor 2 itu jawabannya yang D. Sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya aktivitas pertanian yang dapat menurunkan laju perubahan lahan subur ya. Menurunkan laju perubahan lahan subur menjadi lahan kritis di daerah miring adalah, nah apa sih yang menyebabkan adanya perubahan ya dari yang asalnya subur atau bersifat potensial yang bisa dimanfaatkan kemudian menjadi lahan kritis. Lahan kritis itu kan artinya berarti tidak bisa digunakan lagi ya. Tidak digunakan lagi. Nah, aktivitas pertanian yang bisa menyebabkan penurunan perubahan lahan itu kita lihat opsinya. Yang pertama ada menanam dengan pola memotong kontur. Itu jelas enggak ya, kalau ini justru malah menjadi untuk menurunkan erosi ya, erosi tanah. Nah, terus kemudian yang B membuat tanggul pasangan atau sengkedan atau kita bisa menyebutnya dengan terasering. Itu juga tidak ya, karena itu sangat membantu untuk mengurangi terjadinya longsor seperti itu. Nah, kemudian yang C menanam satu jenis tanaman terus-menerus. Nah, kalau untuk suatu lahan itu ditanam satu jenis tanaman terus-menerus gitu kan, itu justru malah membuat tanahnya itu menjadi tidak subur atau tidak lagi potensial gitu, karena tanahnya itu akan jenuh ya, akan jenuh. Kemudian yang ada malah tanahnya tidak bisa lagi digunakan, sehingga kalau untuk nomor 3 itu jawabannya yang C. Nah, sementara untuk yang D menggunakan pupuk organik. Nah, justru kan kalau misalkan kita menggunakan pupuk organik itu malah membuat si tanahnya itu jadi subur ya.
gitu. Kecuali kalau kita malah menggunakan pupuk kimia gitu. Memang kalau penggunaan pupuk kimia itu kan hasilnya akan jadi banyak ya di awal kayak gitu, tapi lama-kelamaan tanahnya itu malah jadi tidak subur. Terus yang E itu melakukan rotasi tanaman. Nah, kalau rotasi tanaman itu artinya dia mengubah ya, berarti mengubah jenis tanamannya kayak gitu. Jadi misalkan nih untuk periode kali ini ditanamnya tanaman A, kemudian di periode berikutnya itu diubah menjadi tanaman yang B kayak gitu. Nah, justru yang baik itu yang seperti itu, sehingga tanahnya itu menjadi tidak jenuh kayak gitu. Maka untuk nomor 3 itu jelas banget ya bahwa jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 soalnya adalah contoh-contoh kenampakan pola linear ya. Pola linear pada citra satelit Landsat yang dapat diinterpretasikan sebagai informasi objek geografi adalah jaringan. Nah, kalau citra satelit Landsat ini kan memang merupakan salah satu citra yang dimanfaatkan untuk mengetahui sumber daya alam ya. Nah, jadi karena di sini yang ditanyakan adalah pola linear gitu, berarti pola linear itu kan artinya memanjang ya. Berarti yang dicari itu adalah kenampakan alam yang memiliki pola memanjang. Nah, dari sini yang jawaban A itu jalan, telepon, dan garis kontur. Ini jelas banget ya. Mungkin kalau untuk jalannya itu masih bisa ya, cuman kan untuk telepon sama garis kontur itu tidak bisa ya, karena dia tidak memiliki pola yang linear. Garis kontur itu kan untuk mengetahui ketinggian tempat kan, jadi dia tidak berpola linear. Nah, terus kemudian yang B, telepon, sungai, dan garis kontur ini juga tidak, karena telepon itu juga ya tadi dia tidak memiliki pola yang linear. Kemudian yang C itu ada listrik, drainase, dan lereng. Di sini listrik sama lereng itu juga memang tidak memiliki pola yang linear ya. Sekali lagi kalau lereng itu kan ketinggian lahan ya. Kemudian listriknya juga dia tidak bisa dilihat menggunakan citra satelit Landsat. Nah, kemudian yang D ada irigasi atau sistem perairan ya, berarti terus kemudian ada jalan sama ada sungai. Nah, ini untuk opsi D kan ketiganya memang sama-sama memiliki pola linear. Jalan itu kan dia memiliki pola memanjang, sungai juga memiliki pola yang memanjang. Begitupun dengan irigasi, sistem pengairan gitu. Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya yang D. Nah, kenapa tidak yang E? Ini sama ya seperti di opsi sebelumnya. Ini ada listrik dan ada lereng, yang dimana keduanya itu memiliki pola yang tidak linear atau memanjang. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini soalnya adalah efek penetasan ke bawah atau trickle down effect pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan adalah. Nah, sebelum kita jawab, kita cari tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan trickle down effect atau efek penetasan ke bawah. Jadi dalam perekonomian ya, dalam pembangunan itu ada yang namanya trickle down effect sama ada yang namanya trickle up effect. Nah, kalau untuk yang trickle down effect sendiri artinya adalah nih, untuk trickle down ya, nih pengertiannya kakak tulis di sebelahnya, itu adalah kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek pada kegiatan ekonomi yang lebih kecil. Jadi sebenarnya harapan dari efek penetasan ke bawah ini adalah bahwa suatu pembangunan itu akan membantu pedagang atau pekerja-pekerja yang ada di pinggiran seperti itu. Jadi
orang-orang pinggiran juga ikut maju gitu istilahnya. Nah sementara kan tadi kakak udah bilang ya, ada yang satu lagi namanya trickle up effect gitu, atau efek penetasan ke atas berarti ya. Efek penetasan ke atas atau trickle up effect. Nah sementara kalau untuk trickle up effect ini tuh dia kegiatan ekonomi yang justru membuat orang yang udah di atas ya itu semakin kaya gitu. Jadi kasarnya kalau untuk yang efek penetasan ke atas atau trickle up effect ini tuh adalah kegiatan ekonomi yang membantu kalangan atas gitu. Jadi yang kaya semakin kaya. Yang membantu kalangan atas gitu. Jadi kebalikan dari si trickle down effect ini sendiri gitu. Nah di sini pertanyaannya adalah efeknya tuh apa sih gitu? Pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan adalah jawabannya yang A ya, terciptanya lapangan usaha di daerah pinggiran. Jadi gara-gara kalau yang namanya pembangunan itu kan biasanya memang dia sesuai dengan teori pusat pertumbuhan bahwa pembangunan itu tidak terjadi serentak, dan yang dimana daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan itu biasanya akan berkembang lebih cepat seperti itu. Nah artinya itu semakin lama semakin ke pinggir kan kayak gitu, sehingga diharapkan memang menjadi lapangan usaha di daerah pinggiran itu semakin banyak kayak gitu. Jadi yang asalnya tidak ada aktivitas perekonomian, kemudian dia berkembang menjadi aktivitas perekonomian seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nah di nomor 6 ini soalnya ya kakak baca, dampak dari kasus eutrofikasi di Danau Maninjau pada tahun 2000 yang mengakibatkan melimpahnya tumbuhan air dan fitoplankton adalah. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kasus eutrofikasi? Oke, ini eutrofikasi. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan eutrofikasi itu adalah bahwa tumbuhan itu tumbuh sangat cepat ya. Tumbuhan tumbuh sangat cepat, sehingga kalau misalkan di suatu perairan ya, di satu perairan kemudian terjadi eutrofikasi atau tumbuhannya itu lebih banyak gitu kan jumlahnya, maka yang terjadi apa? Yaitu penurunan kualitas air dan kematian ikan. Karena kenapa bisa langsung ke kematian ikan? Karena jadinya tuh tidak ada oksigen yang masuk ke dalam air kayak gitu. Jadi terhalang ya, berarti perairannya sama jumlah tumbuhan yang terlalu banyak seperti itu. Maka untuk nomor 6 itu jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di nomor 7 soalnya adalah curah hujan di Indonesia perlu dikelola untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air karena sebagian besar didominasi oleh. Nah, kita bisa tahu nih curah hujan di Indonesia itu kan banyak banget nih, ya kan? Nah, lalu kenapa sih gitu? Terus apa curah hujan seperti apa yang mendominasi di Indonesia? Kita lihat dari opsi yang A ya. Yang A itu adalah hujan frontal dan hujan monsun. Nah kan kalau yang namanya hujan frontal itu artinya dia pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara dingin ya. Yang kayak lagi panas terus tiba-tiba hujan gitu sebelahnya. Nah itu hujan frontal. Oke. Ini kakak tulis ya. Hujan frontal. Ini adalah hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara yang berbeda kan. Pertemuan massa udara dingin dengan massa udara yang panas. Nah, apakah yang A jawabannya? Ini
bukan ya, karena untuk yang hujan frontal sendiri sebenarnya lebih sering terjadi di daerah subtropis seperti itu. Tapi kalau untuk opsi yang hujan monsunnya itu betul ya, bahwa memang Indonesia kan dipengaruhi sama angin muson barat dan angin muson timur gitu. Terus kemudian yang yang B itu ada hujan konvektif dan hujan frontal. Nah, kalau untuk yang hujan konvektif dan hujan frontal, sebenarnya kalau untuk yang hujan konvektifnya ini benar ya, karena kalau hujan konvektif ini kan terjadi karena pertemuan antara angin pasat timur dengan angin pasat tenggara kan. Pertemuan angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Nah, jadi gara-gara pertemuan angin pasat ini kemudian ada yang disebut dengan daerah konvergensi antar tropik ya. Nah, dari pertemuan angin ini kemudian bisa menyebabkan terjadinya hujan yang terjadi di Indonesia, dan ya itu biasanya terjadinya di daerah tropis kan. Nah, jadi kalau untuk yang opsi B untuk hujan konvektifnya benar, cuman kalau untuk hujan frontalnya sekali lagi ya, itu kan memang lebih sering terjadi di daerah subtropis. Nah, selanjutnya yang C itu hujan monsun dan hujan konvektif. Nah, yang ini ya, yang C ya, yang benar ya. Kalau hujan monsun kan tadi kita udah bahas tuh, kalau hujan monsun itu kan disebabkan oleh angin muson barat ya, angin muson barat sama angin muson timur kayak gitu. Angin yang bergerak dari Samudra Hindia kemudian dia ke arah Indonesia dari barat ke timur gitu. Terus kemudian untuk hujan konvektifnya juga betul, karena dia dimulai dari pertemuan antara angin pasat timur. Kita kan posisinya ada di daerah tropis ya gitu, di tengah. Jadi pertemuan antara angin pasat timur sama angin pasat tenggara kemudian terjadi daerah konvergensi antar tropik. Lalu hal tersebut terjadi penguapan yang sangat tinggi gitu, atau disebut dengan ekuator termal ya biasanya. Maka bisa terjadi hujan lebat berupa hujan konvektif namanya, yang terjadi sering banget lah ya di daerah tropis gitu. Ini nomor 7 jawabannya C. Nah, untuk yang D ada hujan orografis dan hujan konvektif. Apa sih yang disebut dengan hujan orografis? Kalau hujan orografis sendiri kan ini dia hujan yang orografis. Ini kan hujan yang terjadi di lereng gunung ya. Terjadi di lereng gunung. Nah, loh Kak, kan kalau untuk yang hujan orografis itu kan memang sering bisa aja dong sering terjadi di Indonesia. Indonesia kan banyak banget gunungnya. Oke, memang Indonesia banyak banget gunungnya, tapi tidak semua wilayah Indonesia itu merupakan daerah pegunungan kan, seperti di daerah Kalimantan kayak gitu. Itu kan dia kebanyakan dataran rendah ya gitu. Jadi di sana tidak terjadi hujan orografis seperti itu. Terus kemudian ada yang E, hujan monsun dan hujan orografis. Ini jelas ya, hujan orografis aja memang tidak mendominasi gitu hujan yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ada pola keruangan yang terbentuk dari persebaran lokasi ibu kota kabupaten-kabupaten di Jawa berkaitan dengan. Nah, jadi di sini kan yang ditanya itu adalah pola keruangan kan. Jadi kalau misalkan yang disebut dengan pola keruangan itu biasanya memang dibahasnya menggunakan jarak ya, gitu. Nah, di sini nomor 8 itu ada yang disebut, kita bisa lihat yang opsi D ya, waktu tempuh. Nah, waktu tempuh itu kan merupakan jarak yang bersifat relatif ya, gitu. Dia juga merupakan jarak, tapi dia bersifat relatif seperti itu. Terus kemudian ditanya ini, kalau misalkan lokasi ibu kota di kabupaten di Jawa itu berkaitan dengan apa? Nah, itu tuh bisa dilihat. Kan kita tahu nih kalau ibu kota yang ada di Jawa itu sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari waktu tempuh dengan kendaraan mobil kayak gitu.
Jadi untuk yang nomor 8 itu jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 9, bencana meteorologis yang dipicu oleh angin di wilayah 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan pada umumnya menunjukkan. Nah, kita bisa tahu dulu ya, kita cari tahu dulu sebenarnya 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan itu daerah mana sih? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di persebaran iklim berdasarkan matahari ya, kalau untuk lintang yang terdapat di 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara, dan ya ada 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, di sini selatan ya, itu merupakan daerah tropis ya. Ini merupakan letak lintang untuk daerah tropis. Nah, di sini kan yang ditanyain adalah wilayah yang ada di 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan. Artinya yang ditanyain itu adalah bencana meteorologis atau bencana cuaca yang ada di daerah tropis ya, yang dipicu oleh angin ya. Dipicu oleh angin. Nah, umumnya biasanya menunjukkan apa sih? Nah, opsinya itu sebelum kita baca opsi deh, kita cari tahu dulu sebenarnya ada bencana meteorologis apa aja sih yang bisa dimunculkan gitu sama angin di daerah tersebut. Nah, jadi bencana yang biasa terjadi ya di daerah tersebut itu yang pertama ada bencananya itu ada badai tropis ya. Badai tropis, karena kan itu memang terjadi perbedaan tekanan udara kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada gelombang panas. Ini posisi ketika memang biasanya matahari berada tepat ya di atas ekuator atau di atas lintang tersebut gitu. Kemudian ada juga kekeringan ya, kekeringan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari 3 bencana yang kita lihat ini ya, maka kita bisa tahu dong opsinya ya kan. Sebenarnya apa sih, menunjukkan apa sih gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa jawabannya itu yang B ya, kejadiannya dapat diprediksi. Karena kenapa yang B? Jadi sebenarnya kalau untuk yang suhu yang ada di daerah tropis ya, terutama itu memang kan stabil ya biasanya. Jadi memang memiliki amplitudo suhunya itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi nanti ketika terjadi ada anomali gitu, ada penyimpangan, itu maka jadi langsung bisa kelihatan gitu. Jadi misalkan yang biasanya suhunya sekian, terus kemudian tiba-tiba ada perubahan, itu tuh langsung kerasa gitu, langsung kayak oh nih kayaknya bakal terjadi ini deh gitu. Kayak misalkan ya untuk badai tropis sendiri atau misalkan siklon tropis ya, itu kan dia itu terjadi ketika suhu permukaan air laut itu lebih dari 26 derajat Celcius kayak gitu. Artinya kita bisa ngelihat nih bahwa ketika laut itu memiliki suhu yang jauh lebih tinggi dari biasanya, maka kita udah bisa berjaga-jaga kayak gitu. Maka untuk yang nomor 9 itu jawabannya yang B, kejadiannya dapat kita prediksi kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita ke nomor 10. Nah, nomor 10 itu nomor 10 itu kan soalnya adalah Nah, soalnya itu adalah anggota ekosistem kebun campuran lebih banyak daripada ekosistem sawah. Benar atau salah? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekosistem ya kan? Kalau ekosistem itu kan sebenarnya sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan ya. Oke, kakak tulis deh ya di sini ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak
terpisahkan antara makhluk hidup ya. Jadi ada interaksi antara biotik sama abiotik kayak gitu kan, kalau yang namanya ekosistem. Nah di sini dikatakan bahwa kebun campuran itu lebih banyak daripada ekosistem sawah. Nah itu jelas ya, ini benar ya yang nomor yang atasnya. Kenapa? Karena kalau misalkan yang kebun campuran itu kan kita bisa tahu ya bahwa anggotanya itu jauh lebih banyak gitu, kayak tanamannya itu lebih beraneka ragam, terus kemudian pun mungkin hewan-hewan yang ada di dalamnya juga lebih beraneka ragam gitu. Sementara kalau misalkan untuk ekosistem sawah kita bisa tahu tuh paling isinya apa, cuman padi gitu kan, padi terus kemudian cacing apa segala macam gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa memang kebun campuran itu lebih beraneka ragam anggotanya, karena ya untuk jenis, kita mulai dari jenis tumbuhannya aja dia jauh lebih banyak gitu variasinya dibandingkan dengan yang ekosistem sawah kan. Nah sementara kalau untuk yang bawahnya, sebab ekosistem kebun campuran merupakan ekosistem di darat yang anggotanya sangat beragam. Nah ini juga benar, ekosistem kebun campuran itu kan adanya di darat ya. Terus kemudian anggotanya juga jauh lebih banyak tadi seperti yang kakak bilang. Oke, jadi yang bawahnya juga benar. Nah dari dua pernyataan ini kan dia saling berhubungan ya, maka untuk nomor 10 jawabannya yang A, karena ini merupakan dari ya penyebabnya lah ya dari yang atas kayak gitu. Oke, nomor 11 kita langsung ya. Soalnya adalah sebagian besar jenis tanah di Pulau Jawa adalah tanah aluvial yang subur. Benar atau salah? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanah aluvial? Tanah aluvial itu kan sebenarnya tanah yang berasal dari endapan sungai ya. Tanah aluvial itu dia berasal dari endapan sungai dan dia memiliki unsur hara yang tinggi. Sehingga jika suatu tanah memang memiliki unsur hara yang tinggi, berarti dia subur ya, berarti dia sangat subur kayak gitu. Nah, kita balik lagi nih, apakah iya di Pulau Jawa itu banyak tanah aluvial? Jawabannya adalah iya, jawabannya betul. Karena kalau untuk di Pulau Jawa sendiri kita bisa tahu bahwa banyak banget sungai kan. Nah, jadi terutama untuk di Pulau Jawa yang bagian utara ya, itu banyak banget tanah aluvial. Jadi untuk yang nomor 11 yang atasnya itu jawabannya benar. Nah, sementara kalau yang bawahnya, sebab jalur selatan Pulau Jawa merupakan rangkaian pegunungan vulkanik yang masih aktif. Yang ini juga benar ya, yang bawahnya, bahwa jalur selatan di Pulau Jawa itu kebanyakan memang pegunungan vulkanik yang masih aktif. Kita bisa ngelihat rangkaian pegunungan itu rata-rata adanya, kalau untuk di Pulau Jawa ya, itu rata-ratanya ada di sebelah selatan. Sementara kalau untuk yang tanah aluvial tadi yang kakak bilang, itu untuk sungai-sungai itu rata-rata ada di Pulau Jawa bagian utara kayak gitu. Nah, dari kedua pernyataan ini kan dua-duanya benar ya, cuman tidak berhubungan. Kenapa? Karena kalau yang atas kita sedang membicarakan tentang tanah aluvial, sementara yang bawah membicarakan tentang rangkaian pegunungan vulkanik yang masih aktif. Artinya kalau untuk yang bawah itu jenis tanahnya tuh udah berbeda gitu loh. Jadi kalau untuk yang bawah itu jenis tanahnya sudah tidak lagi tanah aluvial, tetapi tanah vulkanik ya gitu. Dan memang sama-sama subur, sama seperti yang tanah aluvial kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 11 itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 itu soalnya penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor yang terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Nah, kawasan aglomerasi industri berarti kan aglomerasi sendiri sebenarnya maknanya adalah pengelompokan ya. Ini kan maknanya adalah pengelompokan atau pemusatan kayak gitu. Itu didasarkan pada terkonsentrasinya, berarti sama dong, berarti benar ya, berbagai faktor produksi. Ini yang atasnya benar ya. Terus bawahnya, sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Nah, sebenarnya kita lihat dulu deh
pemilihan lokasi industri. Sebenarnya syarat untuk lokasi industri itu apa sih? Apakah memang terbatas kayak gitu. Nah, untuk syarat terjadinya syarat lokasi ya, syarat lokasi industri. Ya, itu yang pertama, ada beberapa industri yang memang dia melihat ke bahan baku. Gitu. Ada yang bahan baku, ada yang kemudian tenaga kerja, kemudian ada yang pasar, ya, pemasaran gitu. Terus kemudian ada aksesibilitas, ini biasanya ke alat transportnya ya, transportasi. Terus kemudian ada topografi, berarti dia membicarakan tentang morfologinya. Nah, dari 6 syarat ini kita bisa lihat bahwa memang tidak semua wilayah atau tidak semua tempat kita bisa jadikan sebagai syarat terjadinya lokasi industri. Nah, yang artinya akhirnya tuh kalau misalkan kayak kita mau membuat nih industri tentang industri konveksi gitu. Nah, industri konveksi ini kan sebenarnya biasanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya. Berarti itu kan termasuk ke industri yang padat karya. Nah, berarti kan dia itu harus memilih lokasi yang banyak jumlah penduduknya kayak gitu. Jadi biasanya memang kalau untuk yang industri konveksi kayak gitu, itu biasanya terdapat di pemukiman masyarakat kayak gitu. Jadi di daerah-daerah di pemukiman tertentu itu banyak industri tersebut kayak gitu, karena melihat ke si tenaga kerjanya kayak gitu. Atau misalkan untuk yang bahan baku itu contohnya misalkan ini ya, ikan gitu, pengalengan ikan itu kan dia itu harus dekat dengan bahan baku dengan tujuan supaya kalau misalkan ini bahan baku itu nggak rusak kayak gitu. Jadi itu akhirnya itu menyebabkan untuk industri tersebut itu rata-rata ada di daerah yang pesisir laut ya, biasanya kayak gitu, di tempat penangkapan ikan kayak gitu. Jadi terpusat di daerah tertentu. Jadi nggak bisa semua tempat kemudian dijadikan sebagai lokasi industri kayak gitu. Jadi untuk yang bawah itu jawabannya juga benar. Nah, dari dua pernyataan ini saling berhubungan ya. Sama-sama membahas tentang lokasi industri dan tentang aglomerasi industri juga kayak gitu. Maka nomor 12 itu jawabannya yang Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Nomor 13 itu soalnya distribusi pemukiman yang memperlihatkan pola terpencar biasanya terdapat di. Nah, dia sedang membicarakan tentang pola pemukiman ya. Untuk pola pemukiman itu kan ada 4 ya. Sini pola pemukiman. Yang pertama itu ada yang pola memanjang. Nah, biasanya untuk untuk daerah yang memiliki pola pemukiman memanjang itu ada di alur sungai ya, biasanya ada di pinggir-pinggir sungai itu. Terus kemudian garis pantai juga ya. Selain garis pantai biasanya ada di jalan raya. Ada di jalan raya gitu. Nah, terus selain memanjang itu juga ada yang pola pemukiman memusat. Ada yang memusat. Nah, kalau yang memusat itu atau terpusat ya, itu biasanya terjadi atau terdapat di dataran rendah. Ya. Di dataran rendah, kemudian di daerah dengan tanah yang subur. Terus kemudian air tanahnya itu dangkal, jadi mudah dicapai, mudah didapatkan gitu kan. Terus kemudian biasanya juga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, jadi kayak keluarga gitu. Nah, selanjutnya ini kakak kasih garis aja ya. Oke. Kemudian ada yang nomor 3-nya itu ada yang
tersebar ya, menyebar atau tersebar. Nah, untuk yang menyebar atau tersebar ini sendiri biasanya ada di daerah, biasanya tuh di daerah karst ya, karena kan air tanahnya dalam tuh ya, ini air tanah dalam. Jadi mereka mencari daerah yang memang memiliki air tanahnya dulu gitu, baru kemudian dia bangun rumah kayak gitu. Nah, kemudian juga ini di dataran tinggi atau di pegunungan biasanya, karena mereka nyari dulu tempat yang landai baru mereka bangun rumah kayak gitu. Terus yang keempat itu ada radial ya, radial atau mengelilingi fasilitas tertentu, biasanya ada di sekitar danau gitu. Jadi kalau misalkan ada satu fasilitas sumber mata air atau semacamnya, mereka kemudian mengelilingi fasilitas tersebut gitu untuk memenuhi kebutuhannya yang sehari-hari. Nah, jadi dari soal ini kita bisa tahu ya jawabannya yang mana, bahwa untuk yang memiliki pola pemukiman terpencar itu biasanya ada di pegunungan tinggi ya, ada di pegunungan. Sehingga kalau untuk nomor 13 itu jawabannya yang D. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 soalnya adalah pola persebaran pemukiman di wilayah pesisir Sumatera dan Kalimantan yang linear di sepanjang sungai memberikan petunjuk tentang adanya fenomena geografi. Nah, dia juga kembali ya menanyakan tentang pola persebaran pemukiman yang ada di Sumatera sama yang ada di Kalimantan. Nah, yang bersifat linear berarti kan memanjang ya. Nah, biasanya tuh ada fenomena geografi apa sih sampai akhirnya kemudian pola pemukimannya itu harus linear. Nah, itu terjadi karena yang pertama adanya ketersediaan air tawar ya. Jelas banget dong kan, pinggir sungai ada banyak air tawar yang bisa kita manfaatkan untuk sehari-hari mencuci, mandi atau lainnya gitu. Jadi yang nomor satunya benar. Kemudian topografinya relatif datar. Ini juga benar ya, karena kalau misalkan dia ada di topografi yang dataran tinggi, walaupun itu sungai tapi dia ada di hulu misalkan, itu kan tidak datar ya. Itu pola pemukimannya tidak akan linear, tapi akan terpencar kayak gitu, karena mencari daerah yang datar baru mereka bisa bangun rumah kayak gitu. Jadi yang ini juga benar. Kemudian untuk yang nomor 3-nya, sungai sebagai sarana transportasi. Nah, seperti yang kita ketahui, terutama untuk di daerah Kalimantan, memang kita tahu banget ya rata-rata di sana masih menggunakan alat transportasi kapal ya, berarti itu untuk melakukan transportasi untuk perpindahan tempat kayak gitu. Oke, nah untuk nomor 14, terus kemudian vegetasi sungai sebagai pelindung, yang ini enggak ya. Jadi untuk yang si vegetasinya sendiri memang tidak mempengaruhi dari si pola persebaran pemukimannya itu kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 14 itu jawabannya yang A. Oke, soal yang terakhir di nomor 15 ya. Soalnya jika curah hujan di daerah hulu sebuah das pada musim hujan cenderung meningkat, sementara di daerah hilir curah hujan pada musim kemarau berkurang, dampak yang terjadi adalah, nah kalau kayak gini itu yang nomor 1, debit banjir makin besar. Ini yang nomor 1 itu debit banjir semakin besar. Nah ini bisa ya, karena jadi kayak limpasan gitu dari daerah hulu ke daerah hilir kayak gitu. Terus kemudian ada ketersediaan air makin terjamin. Ini enggak ya, karena kalau untuk yang mempengaruhi ketersediaan air makin terjamin itu adalah bukan tidak hanya dari jumlah curah hujan, tetapi dari jumlah vegetasi. Jadi nomor 2-nya enggak. Sementara kalau untuk yang nomor 3 itu potensi kekeringan makin luas. Ini benar ya, apalagi kalau untuk masyarakat yang biasanya lebih banyak tinggal di daerah hilir atau di bagian tengah. Ketika curah hujannya berkurang kayak gitu, maka yang terjadi adalah potensi kekeringan kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk fenomena El Nino makin sering terjadi. Kalau untuk El Nino sendiri kan sebenarnya terjadi karena adanya perubahan suhu
perubahan suhu permukaan air laut di Pasifik Barat dan Pasifik Timur kayak gitu. Jadi itu tidak ada pengaruhnya dengan curah hujan yang ada di daerah das ya, daerah aliran sungai kayak gitu. Jadi untuk yang ini jawabannya yang B. Oke, nah selesai untuk simak UI 2017. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton. Ada sahabat mitra pelajar yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.